Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 275. Dev, apa ini? Ruby bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat cambuk ajaib itu. Ini adalah musuh bebuyutan kultivator iblis. Dengan benda ini, kamu tidak perlu takut saat melihat kultivator iblis. Dev tersenyum sedikit dan menyimpan cambuk ajaibnya. Sekelompok orang berjalan di lapangan salju putih, dikelilingi gunung es yang menjulang tinggi dan lembah es yang dalam, bisa dikatakan lingkungannya sangat keras. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda mungkin jatuh ke dalam gua es. Anda harus tahu bahwa beberapa gua es ini dalamnya ribuan meter. Bahkan seorang biksu di puncak alam komposit hanya bisa menunggu kematian dengan patuh jika dia jatuh di dalam. Sekarang Dev dan yang lainnya hanya bisa mengikuti lokasi peta harta karun dan mencoba peruntungan di sekitar tempat yang ditandai di peta, tapi mungkin sudah banyak orang yang pergi ke lokasi peta harta karun. Tapi sekarang tidak ada yang tahu persis lokasi harta karun itu, jadi mereka hanya bisa mencoba peruntungan untuk melihat keberuntungan siapa yang lebih baik. Setelah berjalan selama setengah hari, akhirnya, Walton melihat ke depan dan berkata, Tuan Chen, kita mungkin harus mengambil jalan memutar sekarang. Di depan kita adalah ngarai kematian, yang berisi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa melewatinya. Dev mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dalam lingkungan yang begitu keras, bagaimana mungkin ada banyak binatang buas yang bercokol di dalamnya? Anda harus tahu bahwa binatang buas ini juga perlu tumbuh dan membutuhkan sumber daya. Jika ada begitu banyak binatang buas yang hidup di ngarai itu, maka pasti ada sumber daya bagi binatang buas ini untuk bertahan hidup di ngarai itu. Tapi apa sumber daya ini, Dev tidak tahu. Apakah ada harta karun di ngarai kematian ini? Umumnya, akan ada binatang buas yang menjaga harta karun itu. Bukan karena binatang buas ini datang untuk menjaga harta karun ini dengan sengaja, tetapi binatang buas ini bertahan hidup dengan menyerap nafas yang dipancarkan oleh harta karun tersebut, dan seiring waktu mereka menjadi binatang roh pelindung harta karun. Aku tidak tahu. Menurut catatan sebelumnya, tidak banyak binatang buas yang hidup di ngarai ini sebelumnya. Namun tiba-tiba, ada lebih banyak binatang buas di sini. Beberapa orang juga mencoba memasuki ngarai untuk menjelajah, tetapi mereka semua tidak ada yang kembali, dan sepertinya mereka mati di dalamnya. Jadi tempat ini telah menjadi ngarai kematian, dan kami biasanya menghindari tempat ini. Walton menjelaskan. Aku merasa pasti ada sesuatu yang baik di ngarai ini, ayo pergi dan lihat. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung berjalan menuju ngarai. Melihat ini, yang lain juga mengikuti. Segera mereka sampai di mulut lembah, dan melihat ada tebing di kedua sisi, dan di atas tebing ada gletser, yang sangat halus. Dan ngarai ini hanya selebar belasan kaki. Berdiri di mulut ngarai, Anda bisa merasakan nafas binatang buas di ngarai, mengalir deras ke arah wajah Anda. Kalian tunggu di sini, aku akan memeriksa situasinya. Setelah Dev selesai berbicara, dia menyembunyikan napasnya, melompat, dan terbang lewat di udara tanpa suara. Dev melihat bahwa di ngarai, ada monster yang padat, dan monster ini memiliki ciri khas, yaitu rambut seputih salju, tergeletak di atas salju, sulit ditemukan. Monster-monster ini tidak menemukan Dev, dan mereka sepertinya tidur dengan malas. Ketika Dev masuk jauh ke dalam ngarai, tiba-tiba sebuah batu seukuran kepala di tengah ngarai menarik perhatiannya. Saya melihat batu itu dikelilingi oleh kabut, dan beberapa monster sedang memakan batu itu. Dev menurunkan sosoknya, melihat ke atas dengan hati-hati, dan tiba-tiba matanya berbinar. Ini sama sekali bukan batu, tapi pecahan jiwa es. Pecahan jiwa es yang begitu besar, saya tidak tahu berapa banyak energi yang dikandungnya. Napas Dev mulai menjadi cepat, dan dia berharap bisa segera turun dan mengambil pecahan jiwa es. Pantas saja banyak sekali monster di ngarai ini, ternyata monster tersebut mengandalkan energi pecahan jiwa es untuk digunakan sebagai makanan. Dev mengamati dengan hati-hati untuk beberapa saat, mencoba yang terbaik untuk menahan kegembiraan di dalam hatinya, lalu perlahan mundur. Meskipun Dev sudah sangat berhati-hati dan menyembunyikan napasnya, dia masih terlihat oleh monster beruang es yang tingginya lebih dari 5 meter. Monster beruang es ini terlihat seperti pemimpin dari monster-monster ini, kekuatannya berada di puncak alam tubuh komposit, dan matanya tertuju pada arah di mana Dev menghilang.
Meski monster beruang es itu masih monster dan belum berubah menjadi wujud manusia, tapi matanya memancarkan cahaya kebijaksanaan. Dev tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, jadi dia tidak menemukan bahwa di ngarai ini, masih ada monster di puncak alam tubuh komposit. Tuan Chen, bagaimana keadaannya di dalam? Melihat Dev kembali, Walton bertanya dengan tergesa-gesa. Di ngarai ini, ada pecahan jiwa es, dan ukurannya tidak kecil. Pantas saja monster ini berkumpul di ngarai ini. Dev berkata dengan penuh semangat. Tuan Chen, bahkan jika ada pecahan jiwa es, ada begitu banyak monster yang menjaganya, kita tidak bisa mendapatkannya. Walton memberikan saran. Tetapi pada saat ini, hati Dev gatal. Jika dia tidak mendapatkan jiwa es sebesar itu akan sia-sia. Jika aku tidak mencoba dan pergi seperti ini, aku khawatir aku akan menyesalinya. Kata Dev datar. Tuan Chen, jangan impulsif. Meskipun saya tahu kekuatan Anda sangat kuat, ada ratusan monster di sini, dan saya tidak tahu apakah ada monster di tingkat puncak alam tubuh komposit. Jika kita mengganggu mereka, tidak ada yang dapat melarikan diri tanpa monster-monster ini. Melihat Dev ingin mencoba, Walton buru-buru berkata, ini bukan lelucon, jika Anda ingin mencobanya, cobalah, ini adalah pekerjaan yang mengancam nyawa. Jangan khawatir, bahkan jika kamu mencoba, kamu harus melakukan segalanya dengan benar, bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan fragmen jiwa es, hidupmu tidak akan dalam bahaya. Kata Dev dengan senyum tipis. Melihat Dev bertekad untuk mencobanya, Walton tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan setelah Dev merenung sejenak, kesadaran ilahi langsung menyebar dan menyelimuti ngarai. Dev tahu bahwa tidak mungkin mencuri pecahan jiwa es, jadi dia tidak takut mengganggu monster-monster ini dengan perasaan spiritualnya. Dengan menyebarnya kesadaran Dev, monster-monster itu mulai gelisah satu persatu, dan mengeluarkan raungan. Dan di bawah kesadaran Dev, monster beruang es di puncak alam tubuh komposit juga langsung ditemukan oleh Dev. Ketika Dev menemukan monster beruang es di puncak alam tubuh komposit, hatinya tenggelam. Tampaknya monster-monster ini sangat kuat, tetapi pada titik ini, namun Dev tidak akan menyerah. Oleh karena itu, kesadaran Dev masih menyebar, dan Dev dapat melihat situasi seluruh ngarai dengan lebih jelas. Di bawah salju dan es, mayat yang tak terhitung jumlahnya terendam. Ini seharusnya orang-orang yang memasuki ngarai yang dikatakan Walton. Orang-orang ini tidak bisa keluar, dan semuanya mati di ngarai kematian ini. Berubah menjadi tulang belulang. Setelah Dev menjelajahi ngarai dengan perasaan spiritualnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, jadi dia memimpin semua orang kembali dari pintu masuk ngarai. Dev, apakah kamu tidak akan mencoba mendapatkan pecahan jiwa es? Ruby bertanya dengan bingung ketika dia melihat Dev telah mundur dari pintu masuk ngarai. Tentu saja aku harus mengambilnya, tapi aku harus menarik beberapa monster di ngarai terlebih dahulu. Semakin sedikit monster di ngarai, semakin besar peluang untuk mendapatkan pecahan jiwa es. Kata Dev, dan tangannya mulai bergerak. Mencubit beberapa teknik, formasi perlahan muncul di kehampaan, dan akhirnya jatuh langsung ke salju. Formasi ini terlihat sangat rumit, dan grafik yang digambarkannya sangat aneh. Tetapi melihat kerumitan formasi ini, Anda dapat mengatakan bahwa ini pasti formasi tingkat lanjut. Tuan Chen, apakah Anda berencana menggunakan formasi ini untuk menjebak monster-monster itu? Walton bertanya dengan bingung. Meskipun formasi ini sangat besar, hampir tidak mungkin untuk menjebak ratusan monster. Formasi ini bukan untuk menjebak monster, tetapi untuk menarik monster. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengetuk jarinya dengan ringan, dan cahaya keemasan langsung menghilang ke dalam formasi, dan formasi mulai memancarkan cahaya. Kemudian aura tebal melayang ke ngarai. Setelah itu, Dev merapalkan mantranya lagi, menanamkan mantra pada Walton, Ruby dan yang lainnya. Sebentar lagi, monster dalam jumlah besar pasti akan tertarik. Kamu hanya perlu berdiri di formasi dan membunuh monster itu. Tapi ingat, jangan keluar dari formasi. Dan kamu bertarung dan mundur, kamu memiliki tanda di tubuhmu, dan formasi akan bergerak bersamamu untuk menarik monster-monster itu. Saat monster tertarik cukup jauh, aku akan memasuki ngarai untuk mendapatkan pecahan jiwa es. 3 pencuri hantu akan memasuki ngarai bersamaku, ketika saatnya tiba,
kalian bertiga harus menggunakan keterampilan ruang luar angkasamu untuk mendapatkan pecahan jiwa es secepat mungkin. Dev mengatur semuanya dengan hati-hati. Dev tahu bahwa setelah dia memasuki ngarai, dia pasti tidak akan bisa menghindari pertempuran, dan monster beruang es di puncak alam tubuh komposit pasti akan segera mengincarnya. Yang dibutuhkan Dev adalah menarik perhatian monster-monster itu, dan kemudian menggunakan teknik ruang luar angkasa dari 3 pahlawan pencuri hantu untuk segera mendekati pecahan jiwa es dan segera melarikan diri. Jadi tugas mereka adalah, Ruby dan Walton menarik beberapa monster, dan Dev memasuki ngarai untuk menarik beberapa monster, dan orang yang benar-benar mengambil pecahan jiwa es adalah 3 pencuri ulung. Lagi pula, mencuri adalah kelebihan mereka. Mendengar ini, 3 pencuri hantu itu buru-buru berkata, Tuan Chen, jangan khawatir, mencuri adalah kelebihan kakakku, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kami. Dev tersenyum dan mengangguk. Alasan mengapa dia menginginkannya untuk mencobanya karena dia punya 3 master pencuri hantu ada di sini, dan keterampilan ruang luar angkasa dari mereka bertiga bisa jadi kekuatan yang tidak terduga. Ruby, Walton, kalian berdua harus memperhatikan keselamatan. Kalian hanya perlu memancing monster pergi, semakin jauh semakin baik, dengan perlindungan formasi, monster itu seharusnya tidak bisa melukaimu. Monster yang tertarik semuanya relatif lemah, jadi jangan gugup. Dev menghibur Ruby dan Walton. Keduanya mengangguk, lalu Ruby memandang Dev dan berkata, Dev, kamu harus berhati-hati, jika kamu benar-benar tidak bisa mendapatkannya, maka kamu jangan memaksa untuk mengambilnya. Hidup adalah hal yang paling penting, aku bisa. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Mata Ruby penuh kekhawatiran, dia tidak bisa berpisah dengan Dev sekarang, terutama di malam hari. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dev sedikit tersenyum. Tapi tepat ketika Dev selesai berbicara, bumi mulai bergetar dengan raungan, dan monster yang tak terhitung jumlahnya mulai keluar dari ngarai. Monster-monster ini datang langsung ke formasi. Di mata para monster, formasi itu seperti harta karun, yang bisa memberi mereka sumber daya untuk budidaya. Dev melihat ketiga pencuri hantu, mereka bertiga mengerti, melompat dan bersembunyi. Dan Ruby dan Walton memegang senjata, berdiri dalam formasi, dan menyaksikan monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas, merasa sangat gugup. Bunuh. Tepat ketika monster itu mendekat di depannya, Ruby berteriak keras, dan kemudian dia melambaikan angin kencang dengan telapak tangannya, dan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya terbungkus angin kencang, membunuh semua monster yang bergegas maju dalam sekejap. Walton juga bergerak saat ini, tinjunya tiba-tiba terayun ke depan, dan 2 angin tinju yang terlihat dengan mata telanjang melesat keluar, seperti 2 peluru, menghantam monster-monster itu dengan keras, dan langsung menjatuhkan kepala mereka monster. Meski kekuatan monster-monster ini tidak tinggi, namun jumlahnya banyak, bahkan jika Ruby dan Walton membunuh beberapa kepala dalam sekejap, untuk jumlah monster yang sangat banyak, itu hanya gerimis. Monster-monster ini masih mengaum dan bergegas maju. Ayo pergi. Ruby mengatakan sesuatu, melompat dan lari ke kejauhan. Walton juga segera mengikuti, dan di sekitar mereka, dengan gerakan kedua orang itu, mantra yang tercetak di atasnya mulai memancarkan cahaya, dan formasi mengikuti mereka berdua, bergerak bersama. Monster-monster itu mengejar dari belakang, dan ngarai yang tenang, seperti banjir, terus menyembur keluar. Dev, yang bersembunyi, dan 3 pencuri hantu, menyaksikan monster mengalir keluar dari ngarai, dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Setelah lebih dari 10 menit, monster di ngarai secara bertahap menjadi langka, dan akhirnya tidak ada lagi monster yang keluar dari ngarai. Melihat pemandangan ini, Dev tahu bahwa kesempatan telah tiba, jadi dia membawa ketiga pencuri hantu itu langsung ke ngarai. Saat ini, ngarai itu sangat sunyi, seolah-olah semua monster telah pergi. Tapi Dev tahu pasti ada monster di ngarai ini, dan mereka semua adalah monster yang kuat. Kalian bertiga, hati-hati, ambil pecahan jiwa es secara estafet. Ingat, begitu kamu mendapatkannya, segera habiskan, jangan pedulikan apapun. Kata Dev kepada 3 pencuri hantu. Mereka bertiga mengangguk, dan kemudian tubuh mereka berangsur-angsur menjadi transparan, dan mereka mulai menyembunyikan diri. Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga.
mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, menggunakan kekuatan 3 klan di tubuhnya, dan kristal naga semuanya bersinar dengan cahaya. Dev tahu bahwa dia tidak bisa ceroboh kali ini, atau dia mungkin akan dimakamkan di sini. Saat Dev dan yang lainnya terus masuk lebih dalam ke ngarai, terdengar suara gemuruh, dan kemudian monster beruang es di puncak alam tubuh komposit meraung dan datang ke arah Dev. Dan di belakang monster beruang es ini, ada ratusan monster yang mengikuti. Masing-masing monster ini memiliki aura yang kuat, dan setidaknya memiliki kekuatan peringkat kelima dari alam komposit. Menghadapi begitu banyak monster kuat, kulit kepala Dev langsung mati rasa. Tapi keadaan sudah seperti ini, Dev tidak akan menyerah dengan mudah. Bakar. Dev mengarahkan jarinya ke pedang pembunuh naga, dan nyala api mulai membakar pedang pembunuh naga. Dev tahu bahwa monster-monster ini pada umumnya takut pada api, dan api di tangannya adalah cara terbaik untuk menekan mereka. Benar saja, melihat pedang pembantai naga yang menyala-nyala di tangan Dev, mata monster beruang es menunjukkan sedikit kepanikan. Tampaknya mereka merasakan kekuatan api pada pedang pembunuh naga Dev. Namun, monster beruang es tidak mundur, tetapi meraung, dan ngarai terguncang, dan kerucut es jatuh dari langit, menabrak Dev satu demi satu. Tepat ketika kerucut es ini mengenai Dev, monster beruang es memerintahkan ratusan monster, dan bergegas menuju Dev bersama. Dan monster beruang es itu duduk di belakang untuk memerintah, seolah ingin melihat kekuatan Dev. Dev melihat kerucut es yang terus berjatuhan di atas kepalanya, mengayunkan pedang pembunuh naga ke atas, dan nyala api berkobar di seluruh langit. Ketika kerucut es itu menyentuh api, itu langsung meleleh dan menguap. Pada saat ini, monster yang tak terhitung jumlahnya telah tiba di depan Dev, dan Dev mengayunkan pedangnya lagi, dan energi pedang meledak di udara dengan api. Segera seluruh lembah naik menjadi lautan api, dan banyak monster dilalap lautan api. Tapi monster beruang es itu masih memimpin monster itu, dan bergegas menuju Dev terlepas dari korbannya. Tubuh Dev terus bergerak mundur. Semua monster tertarik oleh Dev dan mereka mengerumuni Dev dengan aura yang menakutkan. Dev menebas monster sambil melarikan diri, tetapi monster beruang es di puncak alam tubuh komposit dengan kuat menjaga di sekitar pecahan jiwa es, tidak bergerak. Ini membuat 3 pencuri hantu tidak mungkin bergerak. Melihat ini, Dev tahu bahwa dia harus menarik monster beruang es. Seni pedang 9 bayangan. Setelah Dev menggunakan seni pedang 9 bayangan, 6 Dev yang identik muncul, dan 6 Dev mulai membunuh monster. Pada saat yang sama, Dev juga mengeluarkan Bagan Huanghi. Awalnya, dia berencana memberikan benda ini kepada Yuki, tapi sekarang dia harus menggunakannya. Dengan begitu banyak monster, sulit bagi Dev untuk menanggungnya sendirian. Ditemani oleh permata Zamrud pada Bagan Huanghi yang berkedip-kedip, semua monster dalam Bagan Huanghi dilepaskan. Monster-monster ini sangat ganas, tetapi dalam hal kekuatan, mereka masih berbeda dari monster-monster di lembah ini. Tapi Dev tidak bisa mengendalikan begitu banyak sekarang, dia ingin menggunakan semua kemampuannya untuk menarik monster beruang es di puncak alam komposit untuk mengejarnya. Meskipun Dev menggunakan teknik pedang 9 bayangan dan menggunakan Bagan Huanghi, monster beruang es tetap acuh tak acuh, menyaksikan monster di bawahnya mati terus-menerus, dan tetap tidak bergerak. Melihat ini, Dev panik, jika monster beruang es tidak bergerak, maka rencananya akan gagal. Sial, jika ada busur Raja Dewa, aku akan menembakmu sampai mati. Dev mengutuk dengan marah, tetapi dia tidak berani memegang busur di tangannya. Tidak ada jeda. Setelah bertarung sebentar, Dev tidak berdaya, dan kristal naga di dadanya mulai berkedip dengan cahaya, seperti Ultraman yang kehabisan waktu, teng nong teng nong teng nong. Diiringi desisan pedang pembunuh naga, seekor naga emas perlahan muncul dari belakang Dev. Naga emas menginjak api, membuka matanya lebar-lebar, dan mengucapkan nyanyian naga yang agung. Nyanyian naga ini bergema di seluruh ngarai. Pada saat ini, para monster yang berkerumun untuk menyerang tiba-tiba terkejut, dikejutkan oleh aura naga emas ini. Melihat naga emas di depan mereka, monster-monster itu mundur bukannya maju, mundur selangkah demi selangkah dengan ketakutan di wajah mereka. Dan monster beruang es yang tidak bergerak pada awalnya meraung setelah melihat pemandangan ini. Segera setelah itu, tubuh itu melompat dan menyerang Dev.
Melihat monster beruang es itu bergerak, Dev mundur dengan cepat, lalu menggunakan avatarnya untuk memblokir langkah kaki monster beruang es itu. Melihat monster beruang es menyerang, monster-monster yang mundur ketakutan itu meraung dan melancarkan serangan lagi. Lakukan. Dev meraung, tubuhnya dengan cepat mundur, dan kemudian mengarahkan naga emas untuk menyerbu kerumunan monster dalam sekejap. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kepindahan Dev dimaksudkan untuk 3 saudara pencuri hantu. Saat Dev bertarung dengan monster-monster itu, 3 pencuri hantu juga bergerak. Saya melihat 3 orang melintas dari arah yang berbeda, dan kemudian muncul kembali. Setiap kali mereka melintas, mereka bisa lebih dekat ke pecahan jiwa es. Monster beruang es sepertinya merasakan bahwa seseorang sedang mendekati pecahan jiwa es, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan menemukan 3 orang mendekati pecahan jiwa es dari arah yang berbeda, jadi dia meraung dengan marah dan berbalik untuk melindunginya. Dev awalnya ingin menghentikan monster beruang es, tetapi terlalu banyak monster yang terjerat dengannya, membuatnya tidak mungkin melarikan diri. Sekarang Dev hanya bisa berdoa agar kecepatan ketiga pahlawan pencuri hantu itu cukup cepat, dan dia bisa mengambil pecahan jiwa es, monster beruang es selangkah lebih maju dan mendapatkan pecahan jiwa es. Melihat monster beruang es hendak menyerbu di depannya, yang ketiga dari 3 pencuri hantu adalah yang pertama mendapatkan pecahan jiwa es. Kakak kedua, lari. Saudara ketiga meraung, lalu mereka bertiga melesat ke arah yang berbeda lagi. Monster beruang es menampar saudara ketiga dengan telapak tangannya, tetapi di saat-saat terakhir, saudara ketiga melakukan perjalanan melalui kehampaan dan membuka jarak. Monster beruang es meraung dengan seluruh kekuatannya, dan tiba-tiba melompat, tubuhnya yang besar melompat setinggi 100 meter, dan kemudian menabrak dengan keras ke arah ketiga pencuri hantu. Ketiga pencuri hantu mencoba yang terbaik untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari jangkauan serangan monster beruang es sama sekali. Kakak kedua, kalau begitu. Saudara ketiga melemparkannya dengan penuh semangat, dan langsung melemparkan pecahan jiwa es ke saudara kedua. Saat pecahan jiwa es terlempar keluar, tubuh besar monster beruang es juga jatuh, dan kemudian menampar saudara ketiga pencuri hantu itu dengan telapak tangan. Perbedaan kekuatan membuat beruang es menghancurkan saudara ketiga pencuri hantu itu menjadi bubur. Adik ketiga. Saudara pertama dan saudara kedua yang melihat ini, berteriak dalam kesedihan. Melihat ini, Dev juga mengerutkan kening, ekspresi wajahnya sangat jelek. Setelah monster beruang es menampar saudara ketiga pencuri hantu itu sampai mati dengan 1 telapak tangan, ia segera mengejar saudara kedua. Tampaknya pencurian pecahan jiwa es harus dihentikan. Adik kedua, lari cepat. Teriak saudara pertama. Terlepas dari kesedihan mereka, keduanya mulai menggunakan perjalanan ruang waktu untuk melarikan diri lagi. Tapi kecepatan monster beruang es secepat kilat, dan sebelum pencuri kedua melarikan diri dari lembah dengan pecahan jiwa es, monster beruang es sudah mengejarnya. Melihat ini, saudara kedua tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia melemparkan pecahan jiwa es ke saudara pertama. Kakak, cepatlah pergi. Setelah saudara kedua melemparkan pecahan jiwa es ke saudara pertama, dia dengan tegas berbalik dan bertemu dengan monster beruang es. Saya melihat tubuh saudara kedua mulai membengkak, dan akhirnya mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Saudara kedua meledakkan dirinya sendiri. Untuk menahan monster beruang es dan mengulur waktu agar saudara pertama bisa kabur, saudara kedua memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Adik kedua. Saudara pertama menangis, dengan memegang pecahan jiwa es, dia mengertakkan gigi dan berlari keluar dari lembah. Dev melarikan diri ke gerbang lembah dengan pecahan jiwa es, tapi monster beruang es itu masih mengejarnya. Melihat ini, Dev tiba-tiba melompat, dan mengayunkan pedang naga di tangannya dengan sekuat tenaga. Sambil mengayunkan cahaya pedang, Dev mencubit jarinya, dan satu demi satu mantra terhenti di udara. Setelah tubuh Dev keluar dari gerbang, mantra itu langsung meledak hebat. Di kedua sisi lembah, puing-puing yang meledak terbang melintasi lembah, langsung memenuhi mulut lembah, dan kepingan salju serta asap muncul, menutupi langit dan matahari. Ayo pergi. Dev meraih saudara pertama, keduanya tidak punya waktu untuk berkomunikasi, dan menghilang dalam sekejap.
Keduanya berlari untuk waktu yang tidak diketahui, sampai mereka tidak bisa lagi merasakan bahaya dengan indera spiritual mereka, lalu mereka berhenti, terengah-engah. Perhentian ini menghabiskan banyak sekali kekuatan spiritual Dev, dan Dev hampir menggunakan semua kemampuannya. Saudara pertama menyerahkan pecahan jiwa es kepada Dev dengan wajah penuh kesedihan. Dev mengambil pecahan jiwa es, menepuk bahu saudara pertama dengan ringan, dan secercah jiwa kehidupan kembali ke tubuh saudara pertama. Maaf. Dev merasa sedikit bersalah. Jika dia tidak bersikeras mengambil pecahan jiwa es, mungkin 2 dari 3 pencuri hantu itu tidak akan mati. Saudara pertama menundukkan kepalanya dalam diam, masih tenggelam dalam kesedihan. Melihat saudara pertama seperti itu, Dev juga sangat sedih, tapi dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Dev mengeluarkan bagan Huanghi dari cincin penyimpanan, awalnya dia berencana untuk memberikannya kepada Yuki, tetapi sekarang dia memutuskan untuk memberikannya kepada saudara pertama. Meski semua monster yang tersegel di bagan Huanghi tewas dalam pertempuran saat ini, bagan Huanghi sendiri juga merupakan senjata ajaib. Dev menyerahkan 8.000 penguasa mandul kepada saudara pertama dan berkata, "Jalan di depan akan semakin sulit. Kekuatanmu akan mengikutiku, dan itu hanya akan lebih berbahaya. Ini dapat dianggap sebagai senjata ajaib, jadi saya akan memberikannya kepada Anda." Segera setelah itu, Dev menjelaskan kepada saudara pertama bagaimana menggunakan pedang bagan Huang. Saudara pertama melirik Dev, diam-diam mengambil bagan Huanghi, dan akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Dev, bangkit perlahan dan pergi. Dev melihat pecahan jiwa es di tangannya, dan tidak bisa bahagia untuk sementara waktu. Segera, Ruby dan Walton datang, dan mereka berdua terlihat sangat lelah. Untungnya, tidak ada cedera, tetapi aktivitas fisiknya terlalu hebat. Melihat pecahan jiwa es di tangan Dev, Walton sangat terkejut dan berkata, "Tuan Chen, Anda benar-benar mendapatkan pecahan jiwa es, sangat besar, Anda akan menghasilkan banyak uang sekarang ah." Walton sangat bersemangat, tetapi tidak ada kegembiraan di wajah Dev. Ruby melirik Dev, sepertinya telah menebak sesuatu dan bertanya, "Dev, di mana 3 bersaudara dari pencuri hantu itu?" Ruby bertanya seperti ini, dan Walton menyadari bahwa 3 bersaudara dari pencuri hantu itu hilang. "Di mana ketiga bersaudara itu?" Walton juga bertanya dengan curiga. Dev berkata dengan ekspresi bingung. "Pencuri hantu ketiga mati, dan yang kedua juga mati dibunuh oleh monster." Mendengar bahwa 2 dari 3 pencuri hantu meninggal, ekspresi Ruby juga menegang, dan wajahnya ekspresi menjadi sedikit sedih. "Tuan Chen, di dunia surga dan manusia, sangat normal bagi beberapa orang untuk mati. Ini adalah masyarakat di mana yang lemah memangsa yang kuat, dan tidak ada aturan. Pecahan jiwa es seperti bom waktu di tanganmu, jika seseorang mengetahuinya, mereka pasti memiliki niat jahat." Walton membujuk Dev. Dev mengangguk, lalu berkata, "Walton, pecahan jiwa es ini sangat besar, energi di dalamnya tidak kecil, kamu harus menyerapnya terlebih dahulu, lagi pula, kamu memiliki bagian dari pujian untuk itu." Walton tidak bisa tidak percaya, dia pikir dia salah dengar. Bagaimana mungkin ada orang yang berinisiatif untuk menyerahkan pecahan jiwa es? Tuan Chen, berhenti bercanda. Ada orang yang berinisiatif untuk menyerahkan pecahan jiwa es? Walton berkata tak terbayangkan. "Aku tidak bercanda, kamu sudah mencapai tahap ketiga dari alam tubuh komposit, dan saya percaya bahwa menyerap sebagian energi dari pecahan jiwa es dapat menembus ke tahap keempat dari alam tubuh komposit. Jika Anda tidak memiliki pecahan jiwa es ini, Anda mungkin tidak dapat menerobos dalam 1 tahun atau lebih ketika sumber daya langka." Dev berkata kepada Walton. Setelah Walton mendengar ini, dia benar-benar terharu. Tidak ada yang tidak mau untuk meningkatkan kekuatannya. "Maka terima kasih Tuan Chen." Walton membungkuk dalam-dalam pada Dev. "Cepat dan serap, aku akan melindungimu, dan kamu harus melindungiku nanti," kata Dev. "Oke." Walton mengangguk. Dev menyerahkan pecahan jiwa es kepada Walton, dan Walton menekan pecahan jiwa es dengan ringan dengan 1 tangan. Segera setelah latihan diaktifkan, pecahan jiwa es mulai perlahan menghilang sedikit demi sedikit.
Di atas kepala Walton, pusaran putih muncul satu persatu, dan aura unik dalam pecahan jiwa es membuat Dantian Walton berlari dengan cepat. Sama seperti Walton menyerap pecahan jiwa es dan meningkatkan kekuatannya. Tidak jauh dari sana, beberapa biksu muncul, dan ini orang-orang juga mencari harta karun dan pecahan jiwa es. Jika itu terjadi di masa lalu, bahkan jika Anda tinggal di sini selama 10 hari setengah bulan di tanah utara yang luas dan tak terbatas ini, Anda mungkin tidak dapat bertemu dengan satupun penggarap, tapi sekarang, tidak lama setelah aura diserap, biksu itu akan menyadari auranya. Meskipun pecahan jiwa es itu sendiri tidak memancarkan aura apapun, tidak ada yang bisa merasakannya, tetapi ketika pecahan jiwa es diserap, akan ada fenomena aneh muncul, akan ada kebocoran nafas. Oleh karena itu, saat menyerap pecahan jiwa es, ini adalah waktu yang paling mudah untuk ditemukan. Jika pecahan jiwa es kecil dan penyerapan selesai dalam waktu singkat, dan sebelum yang lain orang bisa merasakannya, itu sudah akan selesai. Tapi kali ini, bongkahan jiwa es yang didapat Dev sangat besar, sehingga nafasnya akan menyebar untuk waktu yang lama. Beberapa biksu terbang ke arah Dev dan yang lainnya dengan kecepatan tinggi. Ketika mereka berada 1000 meter dari Dev dan yang lainnya, indera spiritual Dev segera mendeteksi mereka. Ruby, hati-hati, beberapa orang akan datang. Dev mengingatkan Ruby. Ketika Ruby mendengar ini, ekspresinya langsung berubah, dan dia menjadi sedikit gugup. Jangan gugup, orang-orang ini tidak kuat. Setelah Dev selesai berbicara, dia dengan cepat menyelipkan jarinya ke tanah, dan segera pola formasi muncul. Dev dan yang lainnya terbungkus dalam formasi. Segera, 4 biksu dari alam tubuh komposit muncul. Salah satunya adalah tingkat 5 dari alam tubuh komposit, dan yang lainnya adalah kelas 3 dari alam tubuh komposit. Dengan kekuatan seperti ini, meski tanpa formasi, Dev saja sudah cukup untuk menghadapinya. Hanya saja Dev baru saja bertarung dengan banyak monster dan menghabiskan banyak kekuatan spiritual, jadi sekarang dia perlu mengisinya perlahan. Dengan perlindungan formasi ini, dia bisa menunda untuk beberapa waktu. Ketika keempat biksu itu melihat Dev dan Ruby, ada cibiran di wajah mereka, tetapi ketika mata mereka tertuju pada Wafang, mereka tertegun. Sungguh pecahan jiwa es yang besar. Kita akan kaya, kita akan menjadi kaya. Sialan, bagaimana biksu kecil dari peringkat kedua dan ketiga dari alam tubuh komposit ini menemukan pecahan jiwa es sebesar itu? Wajah mereka terkejut. Tidak peduli bagaimana kita mendapatkannya, itu milik kita sekarang. Setelah biksu kelas 5 dari alam tubuh komposit selesai berbicara, dia pergi menuju pecahan jiwa es dalam sekejap mata. Kecepatan biksu ini sangat cepat, seperti seberkas cahaya. Tetapi ketika biksu itu mendekati Dev dan yang lainnya, sebuah tirai tipis meledak dari tanah, dan kemudian biksu itu terbanting dengan keras. Kekuatan kejutan yang sangat besar menyebabkan biksu kelas 5 dari alam komposit terbang terbalik. Sial, ada formasi pelindung. Pantas saja orang-orang ini tidak panik sama sekali saat melihat kita. Melihat formasi bersinar di sekitar Dev dan yang lainnya, biksu yang terlempar ke udara itu mengutuk dengan marah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya biksu yang lain. Lagi pula, mereka bukan master formasi, sehingga mereka tidak akan bisa menghancurkan formasi. Mari kita coba menerobos formasi. Setelah selesai berbicara, biksu kelas 5 dari alam komposit mengeluarkan pedang panjang, dan menebas formasi. Melihat hal tersebut, beberapa biksu lainnya juga bergegas membawa senjata. Tetapi beberapa orang menebas formasi tersebut, dan formasi tersebut tidak rusak sama sekali, tetapi senjata di tangan mereka semuanya dipatahkan oleh formasi tersebut. Beberapa orang mulai kelelahan dan kehabisan napas, menatap tak berdaya pada pecahan jiwa es dalam formasi. Ruby, yang awalnya gugup, santai setelah melihat pemandangan ini, dengan senyuman di wajahnya. Dan Dev memandang para biksu di depannya seperti monyet. Melihat mata menggoda Dev, biksu kelas 5 dari alam tubuh komposit segera menjadi marah, dan mengutuk, bocah bau, jika kamu memiliki kemampuan, cobalah keluar dari formasi ini, dan aku akan menamparmu sampai mati dengan satu tamparan. Serahkan pecahan jiwa es itu dan kami akan segera pergi, atau kami akan tinggal di sini, dan aku tidak percaya kamu tidak akan pernah keluar. Tapi tidak peduli bagaimana biksu itu mengancam, Dev tetap acuh tak acuh. Pada akhirnya, biksu itu bosan mengutuk, jadi dia berhenti berbicara.
Melihat ancaman dan hinaan, Dev tidak bisa keluar dari formasi, biksu lain muncul dengan ide lain. Saya pikir gadis kecil di dalam terlihat cukup menarik. Bagaimana kalau menunjukkan kepadanya keagungan saudara-saudara kita? Kata biksu itu, dan bahkan mulai melepas celananya. Ketika yang lain melihat ini, mereka langsung mengerti dan melepas pakaian mereka ingin mempermalukan Ruby seperti ini. Kemudian provokasi Dev dan yang lainnya, dan biarkan mereka keluar dari formasi secara impulsif. Kalau tidak, Dev dan yang lainnya tetap dalam formasi, dan mereka benar-benar tidak ada hubungannya. Jika orang lain datang ke sini, maka tidak pasti milik siapa pecahan jiwa es itu. Bajingan, tidak tahu malu. Ruby tiba-tiba tersipu, dan berbalik dengan cepat. Tapi keempat orang itu tidak berniat melepaskan Ruby. Semua orang menempati satu arah, tidak peduli ke arah mana Ruby berbelok, seseorang melepas celana mereka. Melihat ini, Ruby hanya menutup matanya. Ketika Dev melihat keempat orang tak tahu malu ini bisa melakukan hal cabul seperti itu, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram. Saya melihat Dev bangkit perlahan dan berjalan menuju luar formasi selangkah demi selangkah. Ketika mereka melihat Dev telah keluar dari formasi, mereka sangat gembira. Nak, kamu benar-benar berani. Kamu berani keluar dari formasi dan menghadapi kami ketika kamu hanya berada di alam tingkat kedua dari alam komposit. Biksu tingkat 5 di alam komposit mencibir. Kamu bisa selamat, tetapi kamu mencari kematian. Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan pada titik tertentu, dia sudah tiba di depan biksu kelas 5 dari alam tubuh komposit. Segera setelah itu, Dev mencengkeram leher biksu itu dengan satu tangan, seperti memegang ayam. Di tangan Dev, biksu kelas 5 dari alam tubuh komposit itu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kamu. Biksu kelas 5 di alam tubuh komposit terkejut, dan menatap Dev dengan tak percaya. Tapi Dev tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Seberkas api menembus ke tubuh bagian bawah biarawan itu, dan langsung terbakar. Karena orang-orang tak tahu malu ini bisa melepas pakaian mereka di depan umum, maka Dev membiarkan mereka merasakan sedikit nyala api. Segera, nyala api berkobar, dan biksu kelas 5 di alam komposit berteriak, tapi dengan cepat berubah menjadi tumpukan abu. Melihat ini, yang lain langsung tercengang. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa biksu kelas 5 dari tubuh komposit akan dengan mudah dibunuh oleh biksu kelas 2 dari tubuh komposit? Ini terlalu menakutkan. Api pamungkas, aku ingat, dia menggunakan api pamungkas. Api pamungkas dari ras iblis, dia adalah pembudidaya iblis. Akhirnya, di antara beberapa orang ini, seseorang mengenali api pamungkas Dev. Mendengar kata-kata api pamungkas ras iblis, beberapa biksu menjadi pucat ketakutan, berbalik dan lari. Hanya saja mereka tidak bisa berlari lebih cepat dari api Dev. Saya melihat ujung jari Dev berkedut, dan 3 nyala api datang dalam sekejap, dan menimpa ketiga biksu itu. Nyala api menyala dengan ganas, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, itu tidak akan membantu. Beberapa biksu hanya bisa menyaksikan diri mereka dibakar sampai mati, kesadaran mereka berangsur-angsur menghilang. Mereka tidak tahu bagaimana Dev, seorang kultivator kecil dari peringkat kedua alam tubuh komposit, bisa begitu kuat bahkan jika dia adalah seorang kultivator iblis. Segera, beberapa biksu dibakar menjadi abu dan dihamburkan oleh embusan angin, seolah-olah mereka belum pernah ke sini. Dev menyebarkan kesadarannya keluar sejauh beberapa mil, tetapi dia tidak menemukan biksu lain, jadi dia memasuki formasi dengan ketenangan pikiran, dan kemudian perlahan pulih. Saya tidak tahu berapa lama, tiba-tiba ada awan gelap di langit, dan kilat terus menyambar di awan. Dev mendongak dan menemukan bahwa ternyata itu adalah awan guntur kecil. Meski sangat kecil, sudah sangat bagus untuk bisa menghasilkan awan guntur. Pada saat ini, Walton telah berhenti menyerap, dan aura terus-menerus mengelilingi tubuh. Sungguh bagus menerobos alam kecil untuk menghasilkan awan guntur. Melihat situasi ini, Ruby juga sangat iri. Tiba-tiba, petir di awan guntur langsung menyambar, dan terdengar suara gemuruh. Guntur dan kilat itu seperti pedang tajam, langsung menuju Walton, dengan momentum tak terbatas. Tapi Dev dan Ruby hanya bisa menonton, dan mereka tidak bisa membantu sama sekali. Anda harus tahu bahwa jika Anda dapat menerobos di dunia kecil, peluang untuk menghasilkan awan guntur sangat kecil, sangat jarang.
Sekarang mari kita lihat apakah tubuh Walton bisa menahannya. Walton juga sepertinya merasakan kekuatan kesengsaraan Guntur. Otot-otot di tubuhnya mulai membengkak, dan seluruh kulitnya berubah menjadi perunggu, seolah-olah dia telah kecoklatan. Guntur dan kilat menghantam tubuh Walton dengan ganas, dan arus listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat dengan mata telanjang mengalir melalui tubuh Walton. Ekspresi Walton menjadi menyakitkan dan ganas, dan dia menggertakkan giginya dengan erat. Jika dia dapat menahan bencana Guntur, kekuatan dan tubuh fisiknya dapat meningkat pesat. Tetapi jika dia tidak dapat menahan bencana Guntur, dia mungkin kehilangan nyawanya. Pada akhirnya, Walton bisa menahan bencana Guntur, dan untungnya itu adalah awan bencana Guntur kecil, yang hanya menghasilkan bencana Guntur. Jika itu kesengsaraan Guntur Dev, akan ada 7 atau 8 bencana petir, tubuh Walton mungkin tidak akan mampu menahannya sama sekali, dan akan musnah menjadi abu. Setelah bencana Guntur, awan Guntur menghilang, dan Walton perlahan membuka matanya penuh kegembiraan. Aku telah membuat terobosan, aku telah menembus ke peringkat keempat dari alam tubuh komposit. Walton berteriak gembira, dan menatap Dev dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena Dev membiarkannya menyerap energi dalam fragmen jiwa es, dia tidak akan menembus begitu cepat, dan mustahil untuk menghasilkan awan bencana Guntur. Tuan Chen, terima kasih banyak, kata Walton dengan penuh semangat. Terima kasih atas apa yang saya lakukan. Anda juga berhak untuk mendapatkan pecahan jiwa es ini. Dev tersenyum ringan, lalu menatap Ruby dan berkata, Ruby, apakah Anda ingin menyerapnya dan menerobos kekuatan Anda sendiri? Aku tidak membutuhkannya, selama kamu ada untuk melindungiku, aku akan menyerahkannya padamu, kata Ruby dengan senyum di wajahnya. Dalam pandangan Ruby, tidak masalah apakah dia memiliki kekuatan atau tidak, yang penting Dev ada di sisinya. Terlebih lagi, setelah hubungan terus-menerus Dev selama periode ini, Ruby juga merasa bahwa kekuatannya telah berkembang pesat. Ruby saat ini telah menembus alam transformasi dan mencapai alam tubuh komposit. Ya, bagaimanapun juga milikku adalah milikmu. Dev tersenyum ringan, dan kemudian berkata, aku mulai menyerapnya sekarang. Ada formasi di sini, dan sulit bagi biksu kelas 5 di alam komposit untuk menerobosnya. Kalian berdua akan melindungiku untuk saat ini. Tuan Chen, jangan khawatir, jika ada yang berani mengganggu Tuan Chen, saya akan menjadi orang pertama yang melawan. Walton melambaikan tinjunya, dan dia, yang telah mencapai peringkat keempat dari alam tubuh komposit penuh percaya diri di dalam hatinya. Dev mengangguk, lalu duduk bersila, dengan lembut menekan satu tangan pada pecahan jiwa es, dan mulai menyerap energi di dalamnya. Sekarang Dev telah mencapai puncak peringkat kedua alam komposit, dan dengan sedikit penyerapan sumber daya, dia akan dapat menembus peringkat ketiga alam komposit. Sepotong jiwa es yang begitu besar, mungkin menembus ke peringkat ketiga dari alam komposit. Dev penuh antisipasi, dan seni konsentrasi hati di tubuhnya terus diaktifkan. Sejumlah besar energi memasuki tubuh Dev dari pecahan jiwa es. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, tetapi Dev masih belum memiliki tanda-tanda untuk menerobos, tetapi pecahan jiwa yang sedingin es telah menyusut dengan mata telanjang. Tuan Chen, energi yang dibutuhkan untuk menembus dunia kecil terlalu keterlaluan, kan? Walton sangat terkejut. Dia sekarang dapat melompati dan bertarung, yang membuktikan bahwa setiap kali dia menaikkan level, dia membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada orang lain. Kata Ruby. Walton mengangguk. Dev, biksu kelas 2 dari alam tubuh komposit, dapat dengan mudah membunuh biksu tingkat 5 dalam tingkat kedua dari alam tubuh komposit. Lompatan semacam ini di beberapa alam harus mewakili peningkatan setiap alam Dev. Yang lebih penting dari kekuatan orang lain telah meningkat beberapa kali lipat. Dan pertumbuhan kekuatan ini juga membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk dipergunakan, jadi masuk akal bagi Dev untuk membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan ranah. Pada saat ini, Dev, melihat bahwa dia sudah lama tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos, juga sangat cemas di hatinya. Sejumlah besar energi memasuki tubuh, tetapi tidak masuk ke dantian Dev, tetapi langsung tersedot oleh hisapan yang tidak dapat dijelaskan. Kesadaran Dev tenggelam ke dalam tubuhnya, dan dia mulai mencari di sepanjang hisapan yang tidak bisa dijelaskan itu. Dia ingin melihat apa yang ada di tubuhnya yang bisa menyerap energi ini. Yakub,
mungkinkah kamu diam-diam menyerap energi di tubuhku? Dev sedikit mengernyit. Tuan Chen, saya dianiaya, bagaimana saya bisa memiliki kemampuan untuk menyerap energi di tubuh Anda? Ini adalah sebuah buku, saya tidak tahu apa itu. Teriak Yakub yang takut disalahkan. Buku? Dev tiba-tiba teringat buku surgawi tanpa kata di lautan pengetahuannya. Setelah memasuki lautan kesadaran dengan kesadaran spiritual Dev, dia melihat buku surgawi tanpa kata bersinar dengan cahaya, dan semua energi yang masuk dari pecahan jiwa es diserap oleh buku surgawi tanpa kata. Tuan Chen, buku apa ini di lautan pengetahuan Anda? Mengapa begitu gila menyerap energi tanpa sepatah kata pun? Yakub bertanya jalan yang sangat bingung. Dev tidak berbicara, tetapi mengecilkan pupil matanya, menatap buku surgawi tanpa kata, dan melihat bahwa buku surgawi tanpa kata itu seperti pusaran, terus-menerus melahap segalanya. Melihat Dev tidak berbicara, Yakub berkata lagi, Tuan Chen, cepat buang buku ini dari lautan kesadaran Anda. Jika ini terus berlanjut, semua energi akan tersedot olehnya. Benda itu menyebalkan. Dev menatap tulisan suci tanpa kata dan tidak berusaha menghentikannya. Energi dalam pecahan es masih mengalir deras ke tubuh Dev, tetapi tubuh Dev tidak berubah sama sekali. Ini membuat Walton dan Ruby mengerutkan kening. Dev menyerap energi seperti ini secara gila-gilaan, tetapi Dev tidak berubah sama sekali. Sumber daya yang dibutuhkan Dev untuk meningkatkan dunia kecil terlalu keterlaluan. Dan di sekitar Dev, aura energi unik dari fragmen jiwa es sudah mulai membentuk pusaran besar, mencapai udara. Jika ini terus berlanjut, biksu lain akan segera menemukan tempat ini. Meskipun ada formasi sihir yang dibuat oleh Dev, bahkan biksu peringkat 5 di alam komposit tidak dapat menembusnya. Tetapi bagaimana jika biksu yang berasal dari alam yang lebih tinggi datang? Walton dan Ruby sepenuhnya waspada, berharap Dev bisa menerobos dan segera bangun. Tepat ketika mereka berdua sepenuhnya waspada, sesosok tubuh benar-benar terbang ke arah mereka dari jauh ke dekat. Setelah melihat pecahan jiwa es di depannya, tatapan serakah tiba-tiba muncul di matanya. Kultivator ini bahkan tidak melihat ke arah Walton dan Ruby, dan langsung menuju Dev. Tapi hanya beberapa langkah ke depan, formasi sihir itu diaktifkan, dan biksu itu langsung terlempar. Masih ada formasi sihir. Biksu itu sedikit terkejut, lalu memandang Walton dan Ruby dan berkata, Kalian berdua biksu kecil, cepat buka formasi sihir. Atau aku akan dengan paksa menghancurkan formasi sihir, lalu membunuh kalian berdua. Coba saja kalau kamu mampu. Menyombongkan diri, kalian hanya berada di peringkat kelima dari alam tubuh komposit, dan kalian berani mengatakan kata-kata sebesar itu. Walton sekarang berada di peringkat keempat dari alam tubuh komposit, dan hanya ada satu orang di tahap kecil. Ada celah, jadi saya tidak takut dengan biksu di depan saya. Lagi pula, masih ada formasi sihir yang bisa diandalkan, jadi tidak perlu takut. Nak, kamu gila. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo bertarung dan jangan bersembunyi di formasi sihir. Apa yang bisa kamu lakukan? Kata biksu itu dengan mengejek. Sialan, untuk bertarung denganmu, aku tidak perlu takut padamu. Kata Walton, dan hendak bergegas keluar. Walton, jangan impulsif, Ruby menghentikan Walton. Nona Liu, kita tidak perlu takut padanya. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, kita pasti bisa memasuki formasi sihir. Setelah Walton selesai berbicara, dia melompat keluar dari lingkaran sihir. Ketika biksu itu melihat Walton itu keluar, dia tidak berbicara omong kosong, dan menusuk Walton itu dengan pedang. Dan Walton tidak panik sama sekali, tinjunya bersiul oleh angin, dan angin kencang mengelilingi tubuhnya, membentuk penghalang, seperti baju besi. Baru saja mengalami malapetaka guntur, dan menerobos ke peringkat keempat dari alam tubuh komposit, kekuatan Walton memang telah meningkat pesat. Bahkan jika dia bertarung dengan biksu kelas 5 dari alam tubuh komposit, dia tidak akan kalah untuk meladeni selusin gerakan berturut-turut. Ruby yang menyaksikan pertarungan keduanya, tetap menjadi sedikit cemas, memandang Dev yang duduk bersila dan tidak bergerak, dan berdoa dalam hati, cepat dan menerobos, cepat dan bangun. Ruby tidak mengerti apa yang terjadi pada Dev. Pada saat ini, Dev berada di lautan kesadaran, diam-diam mengamati buku surgawi tanpa kata yang menyerap energi, dan ukuran pecahan es dengan cepat berkurang,
tetapi buku surgawi tanpa kata itu tampaknya merupakan lubang tanpa dasar, dan tidak menyerap energi sama sekali. Saat itu, penyerapan pecahan jiwa es sudah berakhir. Sekarang Dev juga menjadi sedikit cemas, dia tidak menyangka buku tanpa kata ini begitu menarik. Energi dari pecahan jiwa es yang begitu besar hampir sepenuhnya terserap. Tepat ketika Dev bingung apakah akan membuang energi dari buku surgawi tanpa kata, buku surgawi tanpa kata akhirnya berhenti menyerapnya. Buku itu awalnya tidak memiliki kata-kata dalam tulisan suci tanpa kata, tetapi tulisan emas perlahan mulai muncul. Karakter emas surgawi? Pada tulisan suci tanpa kata, keempat karakter berlapis emas itu sangat mempesona. Selain itu, buku surgawi tanpa kata itu seperti gunung, melayang di atas lautan kesadaran Dev, yang membuat orang merasa tertindas. Mengelilingi karakter emas besar, pola misterius berselang-seling, yang tampaknya merupakan formasi sihir, tetapi Dev tidak dapat memahaminya sama sekali. Apa-apaan ini? Yakub menatap karakter emas surgawi di depannya, wajahnya penuh keterkejutan. Aku juga tidak tahu. Dev menggelengkan kepalanya. Dev tidak tahu bahwa buku surgawi tanpa kata ini, yang awalnya tidak memiliki kata, sebenarnya memiliki tulisan tangan yang muncul setelah menyerap energi dari pecahan jiwa es. Apa sebenarnya yang dicatat di sini? Latihan surgawi? Misteri seni peri? Atau asal-usul langit dan bumi? Dev tidak tahu apa yang direkam di dalamnya, tetapi Dev tahu itu pasti sesuatu yang bagus. Tuan Chen, Anda tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya, maka Anda harus membukanya? Kata Yakub. Dev mengangguk, dan kemudian ingin memutar karakter emas surgawi, tetapi menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat memutarnya sama sekali. Karakter emas surgawi itu sepertinya terserap dengan kuat. Ini tidak bisa dibuka? Dev tampak terkejut. Tuan Chen, mungkin Anda tidak cukup kuat untuk membukanya sekarang? Lagi pula, apa yang dicatat dalam buku ini pasti di luar imajinasi kita. Mungkin itu teknik latihan yang menentang surga. Yakub menjelaskan. Ketika Dev mendengarnya, itu juga masuk akal, jika benar-benar ada sihir surgawi di dalamnya, Dev tidak akan bisa mempraktikannya. Namun, Dev dapat yakin bahwa karakter emas surgawi ini pasti adalah barang dari surga. Untuk waktu yang lama, karakter emas surgawi ini telah menjadi buku surgawi tanpa kata, kecuali kemampuan untuk mendeteksi beberapa item informasi, kesempatan itu tidak ada gunanya. Tapi sekarang, setelah menyerap energi dari fragmen jiwa es, karakter emas muncul, yang seharusnya menjadi tampilan asli dari buku surgawi tanpa kata. Dan pecahan jiwa es ini juga jatuh dari langit, dan energi yang terkandung di dalamnya kemungkinan besar adalah energi abadi. Oleh karena itu, karakter emas surgawi ini perlu menyerap energi abadi untuk bisa pulih, yang dapat membuktikan bahwa karakter emas surgawi ini juga merupakan benda dari surga. Hanya saja tidak diketahui bagaimana benda surgawi semacam ini ada di tangan Tuan Si. Atau mungkin Tuan Si bahkan tidak tahu bahwa buku surgawi tanpa kata ini ternyata adalah buku emas yang agung. Bersambung ke episode 276. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.